Halo Mobil Mania, selamat datang di mobilmain.id. Bersama gua Danang. Sekarang gua akan mereview Hyundai Stargazer. Ya, Hyundai Stargazer ini sudah launching sebelumnya di acara launchingnya Hyundai Stargazer, dan di Gias 2022 ini pengunjung bisa mencoba test drive sekaligus melihat secara langsung bagaimana bentuk Hyundai Stargazer, penantang mobil-mobil dari LMPV dari Jepang, yaitu ada Mitsubishi Xpander dan Toyota Veloz. Untuk Stargazer secara langsung mungkin sudah banyak yang bisa melihat, tapi yang perlu gue perjelas adalah mobil ini secara desain eksterior itu streamline-nya bagus. Dia kacanya landai banget. Dan ini tarikan garisnya ke belakang itu landai, sehingga otomatis harusnya aerodinamikanya itu bagus. Tambah lagi cekungan di sini itu dalam. Artinya ketika angin menyentuh sini, menyentuh wiper ini, dia nggak terhambat gitu. Seret, ini dalam banget, serius. Dan karena pilar ini landai, otomatis dashboardnya ini tebel gitu, jauh. Ini juga menambah keamanan kendaraan, kan keamanan mobil ketika terjadi tabrakan depan, ini nggak langsung hancur gitu ya. Penumpang depan tuh nggak langsung hancur. Beda kayak LCGC, misalnya LCGC yang contoh ya Susigra gitu, tabrakan rata-rata hancur. Penumpang di depan atau di penumpang di sebelah kiri biasanya udah nggak selamat. Cuman kalau ini gue yakin sih kalau untuk tabrakan depan, ya insya Allah masih selamat ya. Nah, kita bicara soal tampilan depan, Hyundai Stargazer ini mengusung desain yang mirip ya, sedikit mirip seperti kakaknya, yaitu Staria ya. Garis ini sama dan lampunya di bagian bawah. Tapi kalau grillnya ini baru dan keren, kalau menurut gua cakep banget sih. Ini mirip, siluetnya mirip Staria banget, cuman ini versi lebih kecil dan unik, serius unik banget. Lampunya udah LED dan udah kayak honeycomb gitu. Terus bagian bumper bawahnya juga bagus dan kesan sportinya dapat karena bagian samping ini agak sedikit belendung ya. Melebar sedikit. Ya, bodinya nggak rata banget gitu, ada kelebar sedikit, sehingga kalau misalnya dilihat dari samping itu lebih sporty. Kita langsung ke bagian sampingnya. Untuk Hyundai Stargazer ini dimensinya cukup besar ya, walaupun sedikit lebih kecil daripada rivalnya yaitu Xpander. Panjangnya 4,4 meter, lebarnya 1,78 meter, tingginya 1,7 meter, jadi cukup tinggi. Tuh, gua 1,171 cm, ini hampir sama. Jadi atapnya nggak kelihatan. Beda kayak Veloz itu lebih rendah. Tapi sayangnya ground clearance-nya nggak terlalu tinggi, sehingga kalau misalnya gundukan itu atau bumpy yang tinggi atau polisi tidur yang tinggi, rawan kena. Dari sisi samping menurut gua mewah sih. Walaupun dia nggak banyak aksen-aksen aneh-aneh ya. Kalau misalnya Toyota Veloz kan dia ada bagian ininya, bagian semacam crossovernya gitu ya. Cuman kalau ini nggak ada, sama rata. Bedanya di sini chrome dan ini chrome. Terus ya ini handle-nya lumayan solid gitu. Untuk peredaman ininya, karetnya double dia. Ya, harusnya cukup meredamnya. Kita lanjut ke bagian ban. Untuk bagian ban, dia bannya menggunakan velg ring 16 standarnya nih, 5 lubang. Sekarang LMPV udah pakai 5 lubang ya, zaman sekarang.
ukuran bannya itu 205/55 R16. Bawaan standarnya menggunakan ban Kumho ya. Sayangnya untuk rem cakram belakang belum ada, hanya rem cakram depan. Dan untuk inner fender udah dibungkus plastik sehingga harusnya lebih redam untuk road noise-nya. Nah, untuk bagian belakang Hyundai Stargazer ini lampunya trapesium segitiga gitu ya. Cukup bagus, dia udah LED. Nah, ini tipe yang prime, artinya tipe tertinggi. Tapi sayangnya tipe tertingginya nggak ada defogger. Rata-rata banyak yang nggak ada defoggernya. Semacam Toyota Avanza yang baru juga nggak pakai defogger. Ini juga mungkin pabrikan merasa defogger itu nggak penting karena udah ada ini kali. Cuman kalau menurut kita sih tetap perlu lah. Sehingga ketika di jalan yang dingin gitu ya, kadang-kadang kan kaca berembun. Kalau pencet defogger tuh langsung bersih gitu, tanpa harus muterin ini. Kalau muter ini kan dia muter lagi. Kadang-kadang kalau misalnya cairannya itu atau embunnya itu sedikit, bikin bunyi gitu kan. Kalau pakai defogger tuh enak, dia langsung bersih gitu. Jadi kalau menurut gue sih perlu ya defogger. Nah, untuk di bagian belakang ini udah ada sensor parkir dan udah ada kamera mundur ya. Ini lampunya juga nyala ya, panjang ini. Rata-rata udah kayak gitu. Toyota Veloz juga sama. Dibuka dari belakang, dia bisa dibuka. Dia udah elektrik tap pencetannya. Dan bagasinya, nah, ini ada tarikannya sehingga gampang. Kalau jok belakang diberdirikan, lumayan besar. Di sini ada kompartemen lagi. Dan lumayan rata nih, ada sedikit gundukan tapi lumayan rata. Sehingga enak nih kalau ada belanjaan atau koper ya, bisa naik. Kalau ditidurin luas banget. Ini durinya cuma tinggal ditarik ini, tidur. Rata lagi, rata lantai. Luas banget. Ini akuarium ukuran besar juga masuk sini. Mantap. Ya, untuk bagian mesin Hyundai Stargazer ini ya cukup lah ya, nggak terlalu rapi banget, masih ada berantakannya, cuman nggak terlalu berantakan banget. Dan ini mendem ke bawah. Bagusnya adalah center of gravity pasti lebih enak. Dan ini banyak celah kosong di bagian sini, otomatis balik lagi safety-nya lebih bagus. Untuk ini udah ada peredamnya dan sudah sewarna body. Tenaga yang dihasilkan ini menghasilkan tenaga 115 PS dan torsinya 144 Nm. Untuk mesin 1500 cc 4 silinder itu lumayan ya, karena rivalnya yaitu Mitsubishi Expander tenaganya itu di bawahnya. Kalau Mitsubishi Expander itu 105 PS, kalau ini 115 PS, beda 10 PS. Dan torsinya juga lebih tinggi ini. Jadi kalau menurut gue secara performa otomatis harusnya lebih bagus ini. Ya, mesin ini mentransfer tenaga ke transmisi IVT ya, bukan CVT, IVT, dan penggerak rodanya penggerak roda depan. Ya lumayan lah ya, untuk LMPV itu lumayan bagus. Wah, ini ada karetnya dan finishingnya lumayan rapi lah, bagus. Ya, untuk di interior mobil Hyundai Stargazer ini ya sudah lumayan keren sih. Dia ada entertainment system, layar yang sebesar 8 inci, dan ini untuk speedometernya udah full digital. Dan ini seolah-olah kayak Hyundai Ioniq 5, cuman dengan ketebalan pilar yang tebel banget. Ini juga tebel banget. Ini tebel karena ngejar ini ya, sehingga jadi harus tebel. Tapi ya jadinya ya agak sedikit, oh enggak sih, enggak menghalangi. Karena emang nih dashboardnya dalam aja, tebal gitu, sehingga agak jauh. Untuk setir dia udah ada push control, udah ada telepon, udah ada buat voice command segala macam. Dan ini palangnya 1, 2, 3, 4, dan gripnya cukup kecil dan enak. Dan untuk AC dia udah full digital, dan ini tombolannya itu tombol yang kapasitif sehingga dia lebih canggih walaupun masih single zone ya. Dan ini udah ada ini ya, ambient lightnya, keren. Untuk glove box dia masih belum soft opening, tapi ya lumayan lah ya.
Ini ada penyimpanan lagi, mantap. Dan ini ada tombol SMS, artinya ketika misalnya ada masalah bisa dipencet, lalu akan connect ke Hyundai Center terdekat. Tapi itu juga harus ada verifikasi. Jadi kalau misalnya ada anak kecil mencet-mencet ini nggak akan langsung hubungin, dia akan verifikasi dulu. Bisa menghubungi untuk kebutuhan misalnya ada asisten kerusakan mobil atau kecelakaan. Dan ini ada sensornya ya. Ini untuk Hyundai Smart Sense, artinya dia cruise controlnya dia udah canggih, dia udah adaptif menggunakan sensor di sini, dan itu mantap, udah mantap. Dan ini untuk lampu dia udah auto headlamp ya, jadi kalau gelap dia akan nyala, dan dia udah pakai engine start stop button, mantap. Untuk di sini dia ada ininya apa namanya, ada wireless charging, dan ini untuk USB juga ada. Sayangnya mobil ini tidak menggunakan electric parking brake, sementara kalau rivalnya di Toyota Veloz sudah pakai electric parking brake. Tapi untung ada armrest yang cukup besar, cukup mantep. Ini udah ada traction control juga, dan mantep. Joknya, untuk jok dia cukup enak, tapi sayangnya masih full manual, nggak ada yang elektrik. Dan ini juga teleskopnya lumayan masih manual juga. Untuk door trim plastik semua, cuma di sini doang di bagian senderan tangan ini soft touch dan kulit. Ini karena landai jadi headroomnya cukup pendek ya. Tuh belum nggak sampai 1 jengkal gua, tapi ya lumayan lah, nggak akan kejedot gitu, nggak akan. Nah, gua di bagian tengah Hyundai Stargazer, dan ini lumayan lah ya. Ini ada, sebenarnya ada armrestnya, tapi gua nggak tahu cara bukanya. Tapi yang jelas ada armrest. Kulitnya nih, jok kulitnya sedikit aneh ya, tapi belum terbiasa aja, keset gitu. Nah, untuk di tengah ini lumayan jauh ya, dan ini ada tempat makanan gitu loh, tempat makan. Nah, bisa naruh tempat makan cuman di bagian sini doang, tapi di sini cuman ada poketnya. Nah, sayangnya ini AC-nya itu dia bukan blower, dia hanya peniup aja. Dia nyedot AC dari depan, suhu dari udara dari depan, terus dihembuskan dari sini. Itu satu kekurangan banget sih, ini kayak Calya aja nih gitu. Tapi untuk lampu dia ada di sini, dan ini juga bisa di sini. Dan ini ada apa namanya, cup holder serta ada speaker. Gini doang sih. Ini ada USB, dan ini tonjolannya tengahnya rendah banget sehingga nyaman gitu. Cukup rebah, ya lumayan lah. Selanjutnya kita langsung test drive aja. Nah, gue sekarang lagi test drive Hyundai Stargazer bersama partner gue, yaitu Andi Fajar. Ya, halo. Nah, Andi Fajar nih kebetulan pengguna Mitsubishi Expander ya. Iya, gue pakai Expander tahun 2017. Nah, bisa head to head nih sama Stargazer, rasa feeling berkendaranya bagaimana? Gimana Jar? Nih first impression pertama kali lo ya? Oke, karena ini baru jalan dikit nih. Yang kerasa banget bedanya adalah di pedal gas. Waktu akselerasi, Stargazer lebih responsif, lebih cepet tanggap lah dibanding Expander. Terus kalau dari radius putar sama aja sih kayaknya. Iya, ini mirip-mirip, tapi masih lebih bukan singkat apa ya, masih lebih pendek Expander kalau radius putar. Terus kalau rem masih lebih mungkin karena ini unit baru kali ya, tapi overall masih lebih pakem ini. Dari setir juga lebih ringan ini. Lebih ringan ya? Lebih ringan. Dari kekedapan kabin ini berada satu tingkat di atas Expander menurut gua, karena lebih kedap nih ya? Lebih kedap. Suara di luar nggak kedengeran apa-apa. Tadi pakai. Kita rasain di bumpinya nih, waduh, bumpinya cukup keras, cukup ekstrim, tapi lumayan empuk. Iya, dia bisa meredam goncangan tadi, lumayan bagus. Cuman untuk suara noise road masih terasa di sini nih. Gelindingan ban itu masih terdengar ya? Masih kedengaran dikit ya. Tapi overall ini bagus banget sih buat sekelas MPV. Ini ya, bumpy road.
Itu bumpy ekstrim tuh tadi. Dan ya masih ini sih, masih stabil lah. Bisa bilang masih stabil, nggak yang langsung geladakan gitulah. Masih oke banget. Ini kalau menurut lu nih, ini kan lu pengguna expander. Feeling mewahnya lebih mewah mana terasanya? Karena gue pakai yang generasi pertama ya. Kalau dibandingin ini sih ini jauh. Ini lebih mewah. Terutama di material ya. Ini soft touch, ada di setir. Ini enak banget grip setirnya. Oke, nah selanjutnya kita cobain di baris kedua nih. Nah, gua sekarang berada di baris kedua Hyundai Stargazer ya. Dan jujur ini tuh bangkunya dia captain seat. Jadi cuman 2 di bagian tengah ini cuman 2 penumpang dan rasanya itu wow. Ini kalau jadi mobil Grab car gitu atau Gokar, taksi online lah ya. Itu nyaman banget. Terlalu nyaman ini. Iya, bantingannya juga ini udah hampir setara mobil Eropa sih. Dan ya, kekedapan kabinnya bener kata Fajar tadi memang terasa sampai belakang. Di dalam kabin ini hampir nggak ada suara apapun ya. Kalau kita buka contoh. Tuh. Ini kalau kita buka kacanya dan rasanya tuh suaranya masuk banyak ya, berisik banget. Kalau kita tutup langsung kedap dan enak. Iya, benar-benar nyaman gitu. Tuh bantingannya juga. Karena ini captain seat jadi joknya itu juga nyaman selonjorannya. Kaki gua ini kalau bisa dilihat. Tuh kaki gua jauh ya. Sini ada kolongnya juga sehingga gue bisa selonjor. Nah ini wah enak banget sih. Jujur enak banget. Jok depan juga tadi nggak terlalu mundur dan nggak terlalu maju, pas sedang. Tapi ini jauh jaraknya. Ya lumayan lah. Bedanya Eropa dan Korea atau Jepang itu dari material goncangan-goncangan ya. Kalau misalnya mobil Jepang atau Korea itu ketika dia kena goncangan dar. Ada yang geter-geter gitu. Ya begitulah review gue tentang Hyundai Stargazer. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalau kalian sedang mencari mobil bekas merek Hyundai, kalian bisa kunjungi website kita di mobilman.id atau download aplikasi kita di mobilman.id, ada di Play Store dan App Store. Sekian dari gua Danang and see you in next video.